Terima kasih Anda masih di Rosi dan kita sudah di bagian terakhir tentang prahara di Desa Wadas. Saya ingin berbincang di bagian terakhir ini dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Mas Yaya Yatmaka, seniman sekaligus aktivis yang menolak tambang di Desa Wadas. Pak Gubernur, tadi sempat di soal bendungan di Kabupaten Purworejo itu tidak ada penolakan sama sekali. Ketika kami bicara atau tim liputan kami berbicara soal bendungan itu disambut baik. Yang jadi masalah itu adalah penambangan batu andesit di Desa Wadasnya. Tadi sudah sempat dikemukakan oleh Mas Yaya, ya udah pindah aja, cari daerah lain yang tidak menimbulkan konflik. Bisakah masukan ini jadi pertimbangan, Mas Gubernur? Sangat bisa ya Mbak ya, dan bukan tidak menjadi pertimbangan. Karena sudah ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang diberikan oleh para ahli begitu ya. Ada daerah yang dekat di sana ternyata kurang. Mungkin ada juga tadi kalau Mas Yaya sampaikan, ambil aja dari Merapi. Merapi sekarang lagi masalah Mas, termasuk penambangan ilegal yang sedang kita tertibkan yang ada di sana. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita sampaikan untuk kita memberikan penjelasan ini. Maka kalau tadi saya sampaikan, boleh nggak ya penjelasan para ahli yang sudah melakukan riset, sudah mengkaji lebih dalam itu didengarkan oleh semua pihak. Kalau kemudian ini bisa, mungkin akan bisa lebih memberikan gambaran secara luas. Sekali lagi saya juga bukan orang yang paham, yang jenius pada soal seperti ini, tapi saya mencoba memahami itu secara detail dan proses ini sudah cukup lama Mbak Rosi sejak 2013 dan beberapa kali diskusi ini terjadi termasuk kali Mas Julian tadi sampaikan sudah ada kalau istilah pemerintah itu berarti dari pusat sampai bawah, BPWS sudah, BPN sudah, sosialisasi sudah, yang diterima sudah, yang ditolak sudah. Jadi sebenarnya komunikasi ada. Maka ketika kemudian terjadi seperti stagnan begitu dan kemudian situasinya seperti ini, maka saya sampaikan ya sudah, ayo kita rapat dan saya komunikasi untuk kemudian mengambil alih karena kemarin ada yang menyampaikan Pak Ganjar tolong ini dibantu begitu dari pemerintah dan kemudian saya komunikasikan dengan berbagai pihak. Gitu, jadi pembangunan bendungan tentu saja jalan terus. Jadi artinya kelanjutan penambangan batu andesit di Wadas juga jalan terus. Karena kalau tadi penjelasannya sebenarnya mengambil dari tempat lain ada, tapi ini adalah memang opsi yang terbaik. Gitu ya Mas Gubernur ya? Ya kira-kira begitu yang saya mendengarkan dari para ahli yang sudah mencari secara ilmu pengetahuan dengan data sains yang disajikan pada kami. Ya. Gitu. Mas Yaya terakhir, apakah Mas Yaya masih bersama warga yang masih belum bisa terima lahan mereka, tanah mereka jadian tambang batu andesit, menerima penjelasan dari geologis, ahli lingkungan? Apakah Mas Yaya bersedia untuk berada di forum itu, Mas Yaya? Oh, jangan saya lah Mbak. Saya itu urusannya pada bertugas untuk menjaga anak-anak di tengah konflik supaya mereka itu tidak gegar atau cacat jiwanya karena melihat orang tuanya pada bertengkar karena alam yang ada di sana. Jadi kalau misalnya sampai ke sana ya saya bukan ahlinya Mbak. Saya itu senang, saya itu pecinta alam sama seperti Mas Ganjar dari awal. Jadi saya itu pengennya itu di sana itu kalau sudah hijau ya jangan sampai dirusak malah didandani, mungkin itu jadi tempat trekking yang paling indah kalau bisa kayak begitu. Apalagi itu dekat Borobudur, tempat itu suci loh sebetulnya. Jadi kalau ada rusak kayak begitu-begitu itu ya maneman gitu loh, sudah maneman banget. Apalagi nanti kita menghadapi perubahan alam yang sama sekali kita tidak bisa kita duga apapun. Seahli-ahlinya saya percaya itu tidak akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan atas perubahan mendadak di sana. Itu yang ada. Jadi pada saat ini mungkin rembuknya adalah cuma bagaimana mungkin Mas Ganjar itu segera mencabut IPL Wadas dan kemudian memindahkan kemana, kita berdoa nanti bendungan itu bisa jalan. Jadi sebetulnya itu aja. Ya, jadi bendungannya bukan ditolak, tetapi penambangan batu andesitnya yang... Nah, ya itu terserah pemerintah, itu sudah indah itu. Ya. Baik, Mas Yaya, terima kasih. Saya rasa Mas Yaya juga memberikan kepercayaan pada Gubernur Jawa Tengah, seorang Ganjar Pranowo yang tumbuh besar di Purworejo.
Sehingga saya mendapat aura Mas Yaya ini kayak percaya harusnya ini bisa dikelola dengan baik. Karena orang yang Jawa Tengah 01 ini adalah orang yang sangat lekat dengan Purworejo. Begitu ya Mas Yaya ya? Iya, saya percaya itu dekat sama kelahirannya Mas Ganjar kok. Ada dia dapat angin juga dari sana, dapat udara juga dari sana. Itu tetangganya itu Kutoarjo tumbuh besar itu anginnya sama. Jadi bisa pinter kayak Mas Ganjar gitu loh anak-anak di situ. Itu aja gitu. Nah ada yang cacat dan baik-baik kok di sana. Terima kasih. Itu aja yang saya minta, Mas Ganjar. Mas Yaya, terima kasih untuk masukannya. Saya juga mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah yang membuka ruang untuk berdialog. Mas Yaya juga terima kasih. Saya tahu ini bukan satu perjalanan yang gampang untuk bisa bersiaran langsung dengan Kompas TV. Saya terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Yaya Yatmaka yang sudah menyempatkan diri untuk berada di program Rosi Kompas TV. Tak lupa terima kasih juga untuk Bung Septian Krisna yang menjadi kuasa hukum masyarakat Wadas yang setuju dengan tambang di wilayahnya, juga Bung Julian, Ketua Advokasi LBH Jogja, dan last but not least, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak, dan kita harap semua yang terjadi di Purworejo adalah untuk kebaikan bersama dan untuk tanah yang kita injak bersama. Selamat malam Mas Ganjar, selamat malam Mas Yaya, selamat malam semuanya. Salam. Bahagia. Jalan panjang untuk membangun tidak melulu tentang bangunan fisik, tapi dengan terus membuka ruang dialog dan partisipasi publik. Memastikan manusia dan lingkungan tempat ia berpijak tidak tergusur atas nama pembangunan. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.